belajar filosofi dari Samurai Musashi untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita pengen ngobrolin mengenai seorang samurai yang sangat ternama, seorang pendekar pedang yang hidup di zaman Kesogunan Tokugawa sekitar 1600-an di Jepang. Namanya adalah Miyamoto Musashi. Yang menariknya adalah Miyamoto Musashi ini selain pendekar pedang, dia itu punya banyak filosofi-filosofi dalam kehidupan keseharian yang bisa kita praktekkan juga, kita ambil pelajarannya untuk menghadapi kehidupan sehari-hari kita. Jadi Miyamoto Musashi ini dia seorang pendekar pedang yang sangat ternama, di mana dia terkenal karena punya kemampuan pedang kembar, pedang katana. Lalu di zamannya juga hidup seorang pendekar lainnya yang bernama Kojiro. Tapi Kojiro ini dia lebih muda. Jadi kalau Miyamoto Musashi mewakili golongan tuanya, Kojiro ini dia lebih muda daripada Miyamoto Musashi. Nah tapi Kojiro ini agak berbeda. Kalau Miyamoto Musashi itu lebih kayak seorang nomaden gitulah, pengembara. Kalau Kojiro itu memang dia seorang ahli pedang yang datang dari dojo lah. Dia belajar terus di perguruannya, tekun melatih ilmu pedang. Pokoknya dia terkenal banget. Sampai-sampai orang waktu itu sering membanding-bandingkan, wah ini siapa yang lebih jago ya, Kojiro atau Miyamoto Musashi. Nah akhirnya suatu ketika Kojiro ini panas, dia tuh menantang Miyamoto Musashi untuk berduel pedang. Zaman dulu tuh masih ada begitu-gituannya tuh. Kalau ada dua pendekar, terus mereka pengen tahu siapa yang lebih unggul, terus mereka menantang untuk duel. Bukan duel sport ya, tapi betul-betul duel sampai salah satunya ini terbunuh gitu. Lalu akhirnya Miyamoto Musashi menyanggupi tantangan itu. Jadi dijanjikanlah mereka itu akan bertarung di sebuah tempat di pinggiran pantai, di mana sudah disepakati waktu itu datangnya siang, jam sekian lah gitu. Oke, ketika waktu yang disepakati di situ udah ramai berkumpul orang-orangnya. Ternyata waktu itu Miyamoto Musashi itu telat. Jadi Kojiro itu udah datang, udah siap tuh dengan pedang andalannya. Terus Miyamoto Musashi ini ternyata malah datang terlambat. Ditunggu sejam 2 jam kok nggak ada, masih lama ditunggu nggak ada. Sampai akhirnya Kojiro itu menjadi kesal. Kok kenapa ini Musashi nggak datang ini? Oh ini orang-orang kan mulai bertanya-tanya ini. Wah ini pengecut ini Musashi, melarikan diri atau oh tidak dia pasti merencanakan sesuatu gitu. Jadi banyak bergejolak di pikiran orang-orang. Kojiro yang tadinya tenang itu juga mulai terusik akhirnya. Dia mulai bertanya juga kenapa nih Musashi kok nggak hadir nih? Kenapa? Nggak berapa lama ternyata pas sore udah menjelang senja itu Musashi datang kelihatan dari kejauhan tuh pakai perahu, di atas perahu. Jadi ceritanya itu ternyata Musashi itu sengaja datang telat karena Musashi ingin mempermainkan psikologinya Kojiro. Lalu di sepanjang perjalanan dia itu Musashi dia meraut sebuah pedang kayu atau bokken dari dayung yang dipakai, untuk di perahu itu ya. Jadi dayungnya itu dia serut untuk menjadi sebuah pedang kayu, pedang bokken. Lalu dia datang, pas datang itu datang dari kejauhan dengan siluet dari sunset kan. Kedatangan juga udah dramatis kan. Datang dari jauh, berlatar belakang sunset, orang-orang yang semua sudah panik akhirnya bersorak kegirangan, wah Musashi datang gitu. Nah di situ dia sudah mempermainkan psikologinya Kojiro. Lalu pada saat dia sudah datang ke sana, langsung bersiap melawan Kojiro. Kojiro yang udah panas tadinya, langsung pengen menyerang Musashi. Ternyata waktu itu Kojiro juga kaget, kenapa kok Musashi bukannya mengeluarkan pedang katana yang biasa dia pakai, tapi dia malah pakai pedang bokken, pedang kayu. Wah Kojiro makin merasa bergejolak ya, kayak seolah-olah Musashi itu meremehkan Kojiro. Nah lalu akhirnya mereka bertarung 1-2 jurus, si Musashi bisa mengimbangi, masih imbang lah ya. Kemudian ternyata pada saat si Kojiro menyerang berikutnya, Musashi itu dia pakai teknik memunggungi sunsetnya. Jadi Musashi itu kelihatan siluetnya doang, dia memunggungi sunsetnya. Jadi pada saat dia bergerak, kalau dia bergerak sunsetnya jadi menerpa mukanya Kojiro, jadi mengganggu penglihatan Kojiro. Musashi kemudian menyerang Kojiro pakai pedang bokkennya itu, yang ternyata di dalam pedang bokkennya itu memang lebih panjang ukurannya daripada pedang yang biasa. Jadi Kojiro tertipu oleh range. Dia mengira range-nya ini, ternyata pedangnya lebih panjang. Singkat cerita, kononnya Kojiro kemudian terbunuh di situ karena dikalahkan Musashi pakai pedang kayu, pedang bokken. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajarannya adalah
Ada salah satu ungkapan yang mewakili banget dari cerita klasik ini. Bagi Kojiro, ilmu pedang adalah segala-galanya. Nah, kalau bagi Musashi, segala-galanya adalah pedang. Nah, ini menarik banget. Kojiro ini mewakili seorang muda yang jago banget, memang jago, tapi dia mengandalkan segala-galanya pada pengetahuan teknisnya. Sementara Musashi, dia tidak melihat bahwa pedang adalah segala-galanya. Bagi dia pedang itu hanya tools. Tapi dia melihat segalanya sebagai pedang. Jadi bagi dia, waktu adalah pedang, matahari adalah pedang, dayung adalah pedang. Dia bisa memanfaatkan sekelilingnya. Pelajarannya pertama adalah psikologi. Saat kita dalam kehidupan pekerjaan, kadang-kadang nih anak-anak muda itu punya keterampilan teknis yang sangat jago. Apalagi zaman-zaman sekarang ya. Karena anak muda biasanya dibekali dengan pengetahuan yang lebih banyak, percepatan teknologi membuat pengetahuan sampai kepada kita juga lebih cepat. Nah, tapi kadang-kadang anak muda lemahnya di psikologis. Dalam dunia pekerjaan, kadang-kadang kematangan emosi dimiliki oleh orang-orang yang lebih tua. Nah, ini kita perlu belajar untuk punya kematangan emosi kita supaya tidak seperti Kojiro. Jadi jago teknis, tapi secara psikologi dia dikalahkan oleh kematangan emosional Musashi. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bahwa Musashi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Dia bisa memanfaatkan dayung yang diserut menjadi pedang kayu, menjadi boken. Dia memanfaatkan posisi matahari untuk advantage dia, untuk keunggulan dia. Nah, ini berarti juga kita melihat universalitas. Tidak melulu mengandalkan alat, tapi kita lebih bisa melihat apa sih tujuan sebenarnya gitu. Karena yang penting itu adalah tujuannya. Kadang-kadang alat itu bisa berganti-ganti. Nah, saat seseorang biasanya dia punya pengetahuan mendalam terhadap sesuatu, dia bisa memanfaatkan hal apapun menjadi alat. Ini contohnya misalnya, saat kita kuliah, kita belajar sesuatu, kita punya knowledge. Nah, pertama tuh kan kita merasa ada ego nih dengan knowledge kita. Tapi pas kita udah masuk dunia kerja, baru kita biasanya melihat bahwa, oh, ternyata ada knowledge lain yang selama ini kita nggak tahu. Ternyata knowledge kita bukan segala-galanya. Atau ternyata pas dunia kerja itu semua multidisiplin, nggak ngaruh tuh. Ada IPA, IPS lah, sains, teknik, sosial, ekonomi. Semuanya ternyata berkelindan menjadi satu, dan kita harus bisa melihat bahwa segala-galanya itu adalah tools yang bisa dimanfaatkan untuk kita mencapai sebuah tujuan. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita Musashi. Kejeniusan dia, selain daripada dia seorang jago pedang, tapi dia juga seorang strategis gitu. Bagi Kojiro, ilmu pedang adalah segala-galanya. Bagi Musashi, segala-galanya adalah pedang. Ini bisa kita contek nih. Segala-galanya bisa menjadi tools, bisa menjadi pedang buat kita untuk melaksanakan tugas kita. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol mengenai filosofi dari bela diri hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.